Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Ibu dosen, Ibu Monika Wotun, yang telah memberikan kami tugas komunikasi politik. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan topik pemilu. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama ada saya, Nova Panggidae, selaku moderator. Yang kedua ada Grisela Atadima. Yang ketiga ada Cindy Nino. Yang keempat ada Hani Sinlaloe. Baik, tanpa memperpanjang waktu, saya mempersilakan kepada pemateri pertama. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pemilu. Menurut Ali Muartopo, pemilihan umum adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi. Ibnu Trikayo 2009 mendefinisikan pemilihan umum sebagai berikut. Secara universal, pemilihan umum adalah instrumen mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud untuk membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat. Nah, pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden. Dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai sejarah dari politik. Sejarah pemilu yang pertama itu pemilu tahun 1955 atau masa parlemen. Pemilu di Indonesia pertama kali pada tahun 1955. Pada tahun ini pemilu pertama yang diselenggarakan bangsa Indonesia yang baru berusia 10 tahun. Pemilu 1955 dilaksanakan pada masa demokrasi parlementer. Yang kedua, pemilu kedua pada tahun 1971 sampai 1997 atau masa Orde Baru. Nah, yang pertama pemilu 1971 merupakan pemilu yang diselenggarakan bangsa Indonesia, pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 1971 untuk memilih anggota DPR. Yang kedua itu pemilu 1977. Pemilu kedua pada masa Orde Baru yang diselenggarakan pada tanggal 2 Mei 1977. Yang ketiga pemilu tahun 1982 dan yang terakhir pemilu 1987. Berikutnya sejarah pemilu yang ketiga yaitu pemilu 1999 sampai dengan 2009 atau masa Orde Reformasi. Pemilu 1999 merupakan pemilu pertama pada masa reformasi. Pemungutan dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999 secara serentak di seluruh Indonesia. Dan yang materi yang selanjutnya saya persilakan kepada materi yang berikut. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai asas-asas pemilu di Indonesia. Nah, Undang-Undang Pemilu era Reformasi telah menetapkan secara konsisten ada 6 asas pemilu, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Angkat 1, Pasal 2, menetapkan hal yang sama, yaitu frasa langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil tanpa ditambah dan dikurangi. Hal ini menunjukkan bahwa asas tersebut merupakan prinsip fundamental. Yang pertama mengenai asas langsung, di mana pemilih itu berhak memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan hati nuraninya tanpa perantaran. Asas ini berkaitan dengan enjin sang demos untuk memilih secara langsung wakil-wakil mereka untuk duduk di parlemen. Yang kedua itu asas umum atau general, di mana semua warga negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan undang-undang berhak mengikuti pemilu tanpa ada diskriminasi. Yang ketiga itu asas bebas atau independen. Bebas berarti setiap negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya. Yang keempat, asas rahasia atau secret. Rahasia berarti dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Kerahasiaan ini merupakan perantai dan makna kebebasan sebagaimana yang disebutkan sebelumnya. Yang kelima, jujur atau honest. Jujur berarti dalam menyelenggarakan pemilihan umum, penyelenggaraan atau pelaksana, pemerintah dan partai politik beserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap
dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Yang keenam, adil atau fair. Adil berarti dalam menyelenggarakan pemilu, setiap pemilih dan partai politik serta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Adil memiliki dua makna, yaitu adil sebagai sikap moral dan adil karena perintah hukum. Selanjutnya mengenai penyelenggaraan pemilu. Nah, di Indonesia sendiri, tujuan diselenggarakannya pemilu adalah untuk mewujudkan demokrasi. Namun demikian, ada beberapa perbedaan antara pemilu dan pilkada, di mana pemilu ditujukan untuk memilih wakil rakyat di tingkat pusat dan daerah. Berikut akan dijelaskan proses dan pelaksanaan atau penyelenggara pemilu. Yang pertama, penyelenggaraan pemilu di Indonesia diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Yang kedua, penyelenggaraan pemilu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007. Dari undang-undang tersebut diketahui bahwa pemilu di negara kita dilaksanakan dalam 3 tahapan, yaitu tahapan pertama dilaksanakan untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD. Anggota DPRD yang dipilih meliputi para wakil rakyat yang duduk di DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. Tahap kedua adalah pemilihan presiden dan wakil presiden. Tahap ketiga yaitu pemilihan kepala daerah dan wakilnya. Pelaksanaan pemilihan wakil rakyat seperti DPR, DPD, DPRD diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 penyelenggara pemilu, yaitu meliputi beberapa kegiatan, yaitu kegiatan pendaftaran pemilih, pendaftaran peserta pemilu, penetapan peserta pemilu, kampanye peserta pemilu, serta pemungutan dan penghitungan suara. Untuk pendaftaran pemilih dilakukan oleh petugas khusus, di mana petugas tersebut mendaftar pemilih dengan mendatangi kediaman calon pemilih. Ada beberapa persyaratan agar dapat menjadi pemilih dalam pemilu. Yang pertama, pemilih adalah seluruh warga negara Indonesia. Yang kedua, pemilih telah berusia minimal 17 tahun ke atas atau sudah pernah menikah. Yang ketiga, sehat secara jasmani dan rohani. Yang keempat, tidak sedang dicabut haknya karena kasus pidana dan berdasarkan putusan pengadilan. Selanjutnya mengenai pendaftaran peserta pemilu. Pendaftaran juga dilakukan terhadap para peserta pemilu, di mana para peserta pemilu adalah pihak yang akan dipilih oleh rakyat. Peserta pemilu terdiri atas partai politik dan perseorangan. Partai yang menjadi peserta harus memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratannya seperti yang pertama, keberadaannya diakui pemerintah sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang partai politik. Yang kedua, memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh jumlah provinsi. Yang ketiga, memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh jumlah kabupaten di tiap provinsi. Yang keempat, memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau sekurang-kurangnya 1/1000 dari jumlah penduduk di setiap kepengurusan partai. Yang kelima, pengurus partai politik harus memiliki kantor tetap. Yang keenam, mengajukan nama dan tanda gambar politik ke KPU. Selanjutnya mengenai penetapan peserta pemilu, di mana penetapan nomor urut pada partai politik peserta pemilu dilakukan melalui undian oleh KPU dan dihadiri oleh seluruh partai politik peserta pemilu. Untuk kampanye, sebelum melakukan pemungutan suara, partai politik beserta pemilu diberikan kesempatan untuk berkampanye, di mana pada kampanye, pemilu rakyat mempunyai kebebasan untuk menghadiri kampanye. Selanjutnya untuk pemungutan dan penghitungan suara, itu ditetapkan oleh KPU, di mana pemungutan suara dilakukan dengan memberikan surat suara yang berisikan nomor foto dan nama pasangan calon. Penghitungan suara dilakukan setelah pemungutan suara berakhir. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan, menurut Jimli Asidiki, pentingnya penyelenggaraan pemilihan umum secara berkala tersebut dikarenakan beberapa sebab, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pendapat atau aspirasi rakyat cenderung berubah dari waktu ke waktu. Yang kedua, kondisi kehidupan masyarakat yang dapat juga berubah. Yang ketiga, pertambahan penduduk dan rakyat dewasa yang dapat menggunakan hak pilihnya. Dan yang terakhir, guna untuk menjamin regulasi kepemimpinan, baik dalam cabang eksekutif dan legislatif. Selanjutnya, menurut Austin Rane, ada 8 kriteria pokok sebuah pemilu yang demokratis, yaitu meliputi yang pertama, adanya hak pilih umum, aktif dan pasif, dalam pemilu eksekutif maupun legislatif, karena setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama dalam ruang publik untuk memilih dan dipilih. Hak pilih aktif adalah hak warga negara yang sudah memenuhi syarat untuk memilih wakilnya di DPR, DPD, DPRD, Presiden, Wapres, dan Kepala Daerah Wakada, yaitu berusia 17 tahun atau sudah pernah menikah. Selanjutnya, kesetaraan bobot suara. Adanya keharusan jaminan bahwa suara tiap-tiap pemilih diberi bobot yang sama. Maksudnya dalam pemilu tersebut, semua pemilih bobot presentasi perorangan itu sama tanpa memikirkan jabatan dan kedudukan. Yang ketiga, tersedianya pilihan kandidat dari latar belakang ideologis yang berbeda. Maksudnya dari kriteria ini adalah tersedianya pemilihan yang nyata dan kelihatan perbedaannya dengan pilihan-pilihan yang lain, di mana hakikatnya memang mengharuskan pilihan lebih dari satu. Kemudian pilihan tersebut sangat sederhana, seperti perbedaan antara 2 orang atau lebih
calon atau perbedaan yang lebih rumit antara dua atau lebih garis politik program kerja yang berlainan sampai ke perbedaan antara dua atau lebih ideologi. Yang keempat, kebebasan bagi rakyat untuk mencalonkan figur-figur tertentu yang dipandang mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan. Kebebasan memilih datang dari rakyat sendiri, sehingga prinsip kebebasan juga mengandung arti pentingnya kebebasan berorganisasi. Intinya, dalam kebebasan berorganisasi terkandung prinsip kebebasan mengangkat calon wakil rakyat, di mana dengan cara tersebut kandidat yang mempunyai arti penting dapat dijamin dalam pemilu. Yang kelima, persamaan hak kampanye. Pemilu merupakan sarana untuk menarik massa sebanyak mungkin, di mana para calon memperkenalkan diri dan mensosialisasikan program kerja mereka. Selanjutnya yaitu kebebasan dalam memberikan suara. Pemilih dapat menentukan pilihannya secara bebas, artinya setiap warga negara yang memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Selanjutnya, kejujuran dalam penghitungan suara. Kejujuran dan keterbukaan sangatlah diperlukan dalam proses penghitungan suara, karena keseluruhan dari proses pemilu akan sia-sia jika tidak ada kejujuran di dalamnya. Dan yang terakhir, penyelenggaraan secara periodik. Seorang penguasa tidak boleh bersikap sesuka hati dalam menentukan waktu penyelenggaraan pemilu. Dalam arti, penyelenggaraan pemilu tidak boleh diajukan atau diundur atas kehendaknya sendiri, di mana pada umumnya pemilu diselenggarakan dalam periode waktu 5 tahun sekali oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya adalah syarat pemilu aspiratif dan demokratis. Pemilu dapat dikatakan aspiratif dan demokratis apabila memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama, harus bersifat kompetitif, dalam artian peserta pemilu harus bebas dan otonom. Kedua, pemilu yang diselenggarakan secara berkala. Dalam artian, pemilu harus diselenggarakan secara teratur dengan jarak waktu yang jelas. Ketiga, pemilu harus inklusif. Artinya, semua kelompok masyarakat harus memiliki peluang yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilu. Tidak ada satupun kelompok yang diperlakukan secara diskriminatif dalam proses pemilu. Keempat, pemilih harus diberi keleluasan untuk mempertimbangkan dan mendiskusikan alternatif pilihannya dalam suasana bebas, tidak di bawah tekanan, dan akses memperoleh informasi yang luas. Yang terakhir, penyelenggara pemilu tidak memihak dan independen. Baik, selanjutnya, Arbi Sanif menyimpulkan bahwa pemilu pada dasarnya memiliki 4 fungsi utama, yakni pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah. Fungsi legitimasi ini menjadi kebutuhan pemerintah dan sistem politik. Melalui pemilihan umum, keabsahan pemerintahan yang berkuasa dapat ditegakkan, begitu pula program dan kebijakan yang dihasilkannya. Dengan begitu, pemerintah berdasarkan hukum yang disepakati bersama tak memiliki otoritas untuk berkuasa, melainkan juga untuk memberikan sanksi berupa hukuman dan ganjaran bagi siapapun yang melanggarnya. Yang kedua, pembentukan perwakilan politik rakyat. Fungsi ini terutama menjadi kebutuhan rakyat, baik untuk mengevaluasi maupun mengontrol perilaku pemerintahan dan program serta kebijakan yang dihasilkannya. Yang ketiga, pemilihan umum sebagai mekanisme bagi pergantian atau sirkulasi elit penguasa. Keterkaitan pemilihan umum dengan sirkulasi elit didasarkan pada asumsi bahwa elit untuk mewakili masyarakat luas atau rakyat. Secara teoritis, hubungan pemilihan umum dengan sirkulasi elit dapat dijelaskan dengan melihat proses mobilitas kaum elit atau non-elit yang menggunakan jalur-jalur. Yang terakhir, pendidikan politik. Sebagai sarana pendidikan politik bagi rakyat, pemilihan umum merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat yang bersifat langsung, terbuka, dan massal yang diharapkan bisa mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang demokrasi. Sekian dari hasil pemaparan materi kami. Berdasarkan hasil presentasi kelompok kami, maka kelompok kami dapat menyimpulkan bahwa pemilu adalah perkembangan yang dimulai dari era parlemen, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden. Dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian dari hasil presentasi kami. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih.